Neng belajarnya, Neng? Lancar ya. Lancar ya? Udah belajar yang bener ya. Dulu, kalau aku mau belajar, harus pinjam handphone papa. Kadang, belajarku juga terganggu karena ada telepon yang masuk atau baterainya habis. Sekarang, aku bisa belajar dengan nyaman karena sudah punya handphone baru. Terima kasih Tuhan untuk handphone yang Tuhan berikan melalui orang-orang baik dan gerejamu. Nama saya Natali Angela Skarjadi, saya kelas 5. Terima kasih Om Tante telah menyumbangkan HP untuk saya dan seakan saya gunakan untuk belajar. Terima kasih ya, selamat Natal. Terima kasih untuk hadiah HP-nya. Kiva bisa pakai untuk sekolah online. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mana tangannya? Terima kasih banyak kepada GKI Klasis Timur. Melalui GKI Harapan Jaya yang telah memberikan HP ini. HP ini sangat berguna untuk agar belajar jarak jauh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih handphonenya. Saya bisa belajar lagi. Ini dia, saya sudah terima. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Astrid mengucap syukur kepada Tuhan melalui GKI Cipinang Elok. Saya mendapatkan HP untuk saya gunakan belajar. Saya berterima kasih kepada gereja GKI atas pemberian satu buah handphone. Biarlah handphone ini berguna untuk sekolah anak saya dan mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Saya ucapkan terima kasih banyak. Bapak Ibu, kami BPMK Kata Timur mengucapkan terima kasih atas persembahan Natal saudara dalam pemberian alat komunikasi demi mendukung pembelajaran atau pendidikan anak-anak kita. Sekali lagi, Tuhan memberkati persembahan Anda semua. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati.
Selamat pagi, Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti kebaktian Minggu Prapaskah ketiga online dengan premier. Pada kebaktian hari ini kita akan menyambut kehadiran anggota-anggota baru di Jemaat GKI Kayu Putih yang akan diperkenalkan kepada umat. Adapun nama-nama dari para anggota baru sebagai berikut. Keluarga Adianta Sebayang, Saudara Audi Robi Abednego Nababan, Saudari Citra Rulita Andrianti, keluarga Angel Heart Larumunde, keluarga Edward Sahara Pardamean Sihite, Saudari Endang Surya Siadari, Saudara Ferbian Surya, Saudari Heti Rondonuwu, keluarga Iren Rosana Ranguli, Saudara Joni, keluarga John Guntur Parangingan Simatupang, Saudara Krisboa Agustinus Pasaribu. Kepada para anggota baru, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam pelayanan bersama di GKI Kayu Putih. Umat, mari kita menaikkan syukur atas kehadiran anggota-anggota baru ini dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menghimpun kami bersama sebagai jemaat-Mu. Kuduskanlah persekutuan kami dengan para anggota baru ini, agar kami menjadi berkat seorang terhadap yang lain, baik sebagai umat maupun dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Pakailah hidup kami sebagai jemaat-Mu untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mengikuti kebaktian online, ada beberapa informasi yang akan disampaikan. Bagi umat yang memerlukan bantuan pelayanan, dapat menghubungi Sekretariat Gereja pada jam kerja hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 9 pagi sampai 16.00. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai kebaktian hari ini. Umat diundang untuk bangkit berdiri.
Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita menaikkan pujian dari KJ 240 ayat 1, 4, dan 6, Salib Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan beserta dengan saudara-saudara. Umat yang dikasihi oleh Kristus, minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Di bawah tema bagaimana memahami salib-Mu, kita akan merenungkan cinta Allah yang begitu besar, cinta yang membawa Allah yang maha tinggi, sudi masuk ke dalam dunia yang gelap dan dikuasai oleh dosa. Cinta yang membawanya sampai ke salib demi menanggung hukuman dosa kita. Cinta yang memberikan kita harapan dan menyelamatkan hidup kita. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 5-11 berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa." Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku selalu
milikmu. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milikmu. Umat yang dikasihi oleh Kristus, di dalam segala proses kehidupan kita, di dalam setiap kesibukan kita setiap hari, mungkin kita suka lupa untuk melihat pada apa yang kita telah pikirkan, kita lakukan, kita rasakan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama merendahkan hati kita memeriksa kembali kehidupan kita di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa-dosa kita. Umat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi, dan kemudian saya akan tutup di dalam doa. Ya Bapak, seringkali apa yang kami lewatkan, itu yang kami lupakan. Dan biarlah pada saat ini kami membawa setiap pengakuan dosa kami, Tuhan, pada apa yang seringkali kami lupakan dan lewatkan tersebut. Dan biarlah kami mendapatkan pengampunan dari Tuhan, karena kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang selalu mengampuni setiap kesalahan kami. Dan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pengakuan dosa kami. Amin. Salibmu, ya juru selamatku, di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milikmu selamanya. Jadikan kuasa-Mu di dalam hatiku, api kudus. Kasih salib-Mu sumber anugerah, cintaku selamanya kepadamu. Dalam bayang-Mu, Tuhan tetap Engkau harapanku. Dalam lembah gelap, duka pun melenyap, jikalau ku tetap di jalan-Mu. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang dengan segenap hati dan rendah hati telah mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita mendengarkan berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10.
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Apapun terjadi atas diriku, akan ku lepaskan kasih-Mu Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam setiap kekelaman dan kegelapan hidup kami, di dalam setiap ketakutan, kecemasan, di dalam setiap amarah dan rasa khawatir kami rindu Tuhan untuk melihat terang yang dapat memberikan ketenangan, sukacita, dan kedamaian. Dan biarlah Tuhan pada saat ini kami juga mau datang untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang dapat memberikan kekuatan kepada kami, hiburan bagi kami, sukacita bagi kami, ataupun juga teguran. Dan biarlah itu semua menjadi kerinduan kami untuk boleh terus-menerus mengenal Tuhan dan mendekat kepada Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi suatu cahaya di kehidupan kami yang dapat menyatakan siapa Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kami percaya, Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari kitab 1 Korintus pertama, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-25. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya,
Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikianlah pemberitaan firman kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya serta memeliharanya melalui setiap kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ah, sudahlah. Aku masih ada kerjaan, Dinda. Makan malam kan besok masih bisa. Iya, aku paham. Tapi kamu juga harus mengerti dong. Aku harus ketemu investor sekarang nih. Ya, halo. Ya, Pak, saya lagi on the way, Pak. Ya, oke. Apartemen ya? SCBD? Ya. Oke, siap, Pak. Thank you, Pak. Apa yang bisa aku perbuat untuk menolong masyarakat di kampungku yang miskin, banyak pengangguran, anak-anak tidak sekolah. Sementara aku dan istriku diberkati Tuhan dengan kelimpahan, walau belum dianugerahi anak. Maafkan abang, Dinda, kalau beberapa janji makan malam selalu abang batalkan. Seolah abang tak punya lagi waktu untuk Dinda, habis untuk urusan bisnis. Bang, kok kayaknya gelisah banget ya? Lagi mikirin apa? Apa masih mikirin pembangunan di kampung? Iya nih, Adinda. Ya sudahlah bang, putusin aja sih, ngapain juga lama-lama bang? Abang masih menggumuli hal ini dalam doa, Dinda. Udah 2 bulan loh bang kita diskusikan ini. Asal abang tahu, kemanapun abang pergi, Dinda itu pasti akan nyertain abang. Dinda yakin siap meninggalkan kenyamanan ibu kota, siap meninggalkan rumah kita yang megah dan nyaman ini, meninggalkan komunitas-komunitas arisannya Dinda, klub yoga, klub pilates, sama apa nih, klub karangan bunga kamu, mal-mal di Jakarta. Dinda yakin? Dinda mah pasti yakin bang. Abang sendiri bagaimana? Yakin gak ninggalin tuh lapangan golf yang rumputnya hijau, halus? Bahkan teman-teman abang di sana yang banyak banget
Abang udah yakin belum? Siap lah, siap bosku. Gitu dong bang. Kayaknya abang tuh udah pernah ngomong deh. Ini tuh sebuah panggilan untuk mengabdi di kampung halaman kita. Untuk membangun masyarakat desa. Karena Dinda juga yakin bang, dimanapun kita berada, kita itu pasti bisa menjadi berkat buat banyak orang. Wah, inilah hebatnya istriku. Siap menghadapi segala rintangan. Yang pasti nih bang, nanti itu Dinda sebagai bidan itu akan membantu untuk meningkatkan kesehatan ibu-ibu dan anak-anak di sana. Nah, abang itu nanti kan bisa ya usaha tani lah. Dari yang kecil sampai menengah. Pokoknya abang yakin apa yang sudah abang kerjakan itu pasti bisa lah abang kerjakan dengan baik di kampung nanti. Iya betul Dinda, abang sudah punya rencana. Jadi nanti kita bisa mulai dengan bekerja sama dengan perangkat desa di sana, dengan lembaga swadaya masyarakat di sana. Sepertinya abang sudah semakin mantap, kita pasti bisa pulang kampung di sana. Iya bang, aku juga berharap nih bang, dengan suasana kampung yang baru, udaranya yang bersih, tenang. Terus abang juga gak dikejar-kejar target pekerjaan bang. Syukur-syukur nanti Tuhan akan karuniakan kita anak seperti yang udah kita dambakan selama ini bang. Iya betul Adinda. Saya sudah bisa bayangin anak-anak kita nanti bisa bermain di sawah, di kolam. Pasti tuh seru banget ya. Kalau begitu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Yuk bang, kita bawa dalam doa. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang suka nonton film? Saya adalah seorang yang sangat menyukai film karena bisa memberitakan atau menceritakan tentang kehidupan dari berbagai sudut pandang, berbagai perspektif, dan ada begitu banyak film-film yang menarik. Salah satu film yang saya sukai adalah film tentang science fiction dan juga film-film tentang masa lalu, ya, kerajaan-kerajaan dan segala macamnya. Gabungan keduanya menjadi sesuatu yang buat saya sangat menarik. Nah, saudara-saudara, siapa yang menyukai film Star Wars? Film yang sekarang dibuat lagi dan akan terus dibuat lagi, ya, dengan berbagai versi, menceritakan tentang gelap, ya, the dark side, dan terang atau the light side. Film ini didasari oleh kepercayaan Zoroastrian yang sekarang mungkin jadi satu agama yang udah sangat sedikit pengikutnya tetapi masih ada, yang secara umum mewakili kebanyakan manusia yang selalu berpikir bahwa ada terang dan ada gelap dan kemudian dua bagian ini yang selalu berperang, ya, dan mewarnai setiap kehidupan kita. Warna ini menjadi warna umum dalam banyak film, saudara-saudara. Kegelapan, kejahatan akan dikalahkan dengan kebenaran. Ya, tema yang menjadi satu hukum bagi film-film dan juga apa yang ingin dilihat oleh manusia. Ya, dan wujudnya seringkali dihadirkan lewat peperangan. Apapun yang terjadi dan bentuk peperangannya itu sendiri bisa berbeda-beda. Tetapi intinya semuanya dihadirkan lewat pertempuran dan peperangan. Di dalam film biasanya sang jagoan selalu kalah dulu. Tidak ada jagoan yang selalu menang terus-menerus begitu. Bosen filmnya kalau seperti itu. Ada penderitaan yang harus dilalui oleh sang jagoan ini, ya, dan dia mungkin dikalahkan lebih dahulu. Dan kemudian penderitaan ini dia kalahkan oleh sang jagoan dan merubahnya menjadi kemenangan. Lalu sang jagoan dieluk-elukan oleh orang-orang banyak,
ada sorak-sorai, dan sang jagoan kemudian diangkat menjadi pemimpin atau raja. Kalau kita melihat film-film klasik kerajaan, biasanya begitu. Orang yang tidak dianggap sebelumnya, orang biasa, orang kecil, bisa menjadi orang yang terpilih. Dan sama seperti di film Star Wars, ada the chosen one yang kemudian digadang-gadang untuk bisa mengembalikan balance atau keseimbangan di alam galaksi ini. Saudara, pola-pola seperti itu adalah pola-pola yang sangat umum di dalam film superhero, ya, Marvel misalnya, DC, ya, Superman, Batman, Avengers yang kita lihat, dan sekarang makin sering, makin banyak film-film superheroes, atau Lord of the Rings, Avatar, Harry Potter, dan lain-lain. Gambaran-gambaran tentang kebenaran dan juru selamat senantiasa digambarkan oleh si jagoan-jagoan ini. True heroism, begitu kata orang kebanyakan. Nah, bayangkan jika dalam film tersebut sang jagoan harus mati dan kemudian yang jahatnya yang menang. Ya, yang jagoan mengorbankan dirinya, bertempur atau segala macam dan dia kalah. Nggak happy ending, saudara-saudara. Pasti banyak orang kecewa. Mungkin filmnya akan flop, dapat rating yang nggak bagus. Nah, saudara, dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan kita juga sama seperti itu. Kita menginginkan apa yang baik, apa yang kelihatannya powerful, ya, yang menang. Itu yang kita ikuti. Demikian pula dengan bangsa Israel pada waktu itu, saudara. Bagi mereka amat sangat luar biasa jika ada orang yang mengakhiri hidupnya di kayu salib disebut dengan Tuhan. Mereka menunjuk pada hukum mereka, ya, yang ada di dalam kitab Ulangan 21 ayat 23 yang mengatakan dia yang digantung dikutuk oleh Tuhan, dia yang disalib dikutuk oleh Tuhan. Sehingga bagi mereka tidak mungkin, ya, seorang Yesus yang disalib adalah Tuhan. Bagi orang-orang Yahudi, fakta penyaliban itu jauh dari pembuktian bahwa Yesus adalah anak Allah. Orang Yahudi tidak pernah bermimpi tentang Mesias yang menderita bagi mereka. Bagi mereka, Mesias adalah seorang pahlawan yang akan menyelamatkan mereka, membawa mereka keluar dari perbudakan. Salib bagi bangsa Yahudi adalah dan merupakan penghalang yang tidak dapat diatasi untuk percaya kepada Yesus. Sungguh amat sangat sulit melihat keadaan seperti itu. Orang-orang Yahudi juga mencari tanda. Kita baca sama-sama di dalam kitab kita, saudara-saudara, ya. Orang-orang Yahudi mencari tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Nah, pada saat Paulus sedang menulis kitab ini, surat ini, saudara-saudara, saat itu ada Mesias palsu yang kemudian nongol begitu. Ya, dan semuanya menipu orang-orang untuk menerima mereka dengan janji-janji keajaiban. Dengan mujizat-mujizat yang mereka janjikan. Tahun 45 Masehi misalnya. Seorang bernama Theudas muncul dan kemudian dia mengatakan bahwa ia akan membawa mereka ke Sungai Yordan. Dan berjanji bahwa sesuai dengan perintahnya, Sungai Yordan akan terbelah dan dia akan memimpin orang-orang yang percaya pada dia untuk menyeberang. Ada ribuan orang yang meninggalkan rumah mereka dan mengikuti si Theudas ini, saudara-saudara. Kemudian tahun 54 Masehi, seorang pria dari Mesir tiba di Yerusalem. Dia mengaku sebagai nabi dan memujuk 30.000 orang untuk mengikuti dia. Dia bilang dia akan pergi ke Bukit Zaitun dan berjanji bahwa atas perintahnya tembok Yerusalem akan runtuh. Saudara, itulah yang dicari-cari oleh bangsa Yahudi, sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang memuaskan mata mereka dan keinginan jiwa mereka untuk melihat adanya superhero, adanya pahlawan. Ini Mesias yang mereka bayangkan. Tapi dalam Yesus, mereka melihat seorang yang lemah lembut dan rendah hati, seorang yang sengaja menghindari yang spektakuler, orang yang melayani dan yang berakhir di kayu salib. Dan bagi mereka, tampaknya merupakan suatu gambaran yang mustahil bahwa ia adalah Allah yang terpilih. Mustahil dia adalah the chosen one.
Bagi bangsa Yunani beda lagi saudara. Bagi bangsa Yunani, ide tentang Tuhan bicara soal apatheia. Apatheia bicara soal lebih dari apatis begitu. Ya, ini adalah karakter pertama seorang Tuhan. Nah, apatheia atau lebih dari apatis ini berarti tidak mampu ya untuk merasakan. Jadi bagi orang-orang Yunani, saudara, mereka berpendapat jika Tuhan dapat merasakan suka atau duka, senang atau susah, dan segala macamnya, berarti orang-orang pada saat itu dapat mempengaruhi Tuhan. Dan oleh karena itu, maka orang-orang ini yang berhasil mempengaruhi perasaan Tuhan lebih besar daripada Tuhan itu sendiri. Jadi pendapat mereka mengatakan Tuhan pasti tidak memiliki perasaan, sehingga tidak ada yang dapat mempengaruhi dia. Ya, logis, betul nggak? Tidak mungkin ada orang-orang yang punya kekuasaan lebih daripada Tuhan. Itu pandangan mereka. Seorang dewa atau Tuhan yang menderita bagi orang Yunani merupakan satu kontradiksi dalam konsep mereka. Tidak mungkin ada Tuhan yang seperti ini. Lebih daripada itu, seorang filsuf namanya Plutarch mengatakan bahwa melibatkan Tuhan dalam urusan manusia merupakan penghinaan bagi Tuhan. Tuhan tuh tempatnya di atas. Dia tidak terlibat dalam kehidupan dan perasaan-perasaan manusia. Kebutuhan Tuhan benar-benar terpisah, berbeda dengan manusia. Sehingga gagasan tentang inkarnasi Allah yang menjadi manusia, tentang Tuhan, itu menjijikan bagi pikiran orang-orang Yunani. Mana ada Tuhan yang luar biasa kemudian mau menjadi manusia. Agustinus yang merupakan seorang sarjana yang sangat hebat, ya, jauh sebelum menjadi seorang Kristen, mengatakan bahwa dalam filosofi Yunani dia menemukan banyak kesamaan yang hampir sama dengan ajaran Kristen. Kecuali satu hal, yang ada di Yohanes, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Celsus, seorang yang anti-Kristen, yang suka menyerang orang-orang Kristen pada akhir abad kedua, dia menulis begini, Tuhan itu baik dan indah, dan bahagia dan ada dalam apa yang paling indah dan yang terbaik. Jika kemudian ia turun kepada manusia, maka itu berarti dia melibatkan perubahan. Allah berubah dirinya. Dari yang baik kepada yang buruk. Dari yang indah menjadi yang jelek. Dari kebahagiaan menjadi ketidakbahagiaan atau menjadi penderitaan. Dari yang terbaik pada yang terburuk. Yang punya tempat di surga menjadi orang yang harus dicaci maki, disalib. Siapa yang akan memilih perubahan seperti itu? Apakah ada Allah yang seperti itu? Dia mengatakan untuk kefanaan wajar terjadi perubahan karena kita manusia atau segala yang ada di bumi ini, wajar terjadi perubahan. Tetapi untuk yang abadi seperti Tuhan, dia harus tetap sama, dia tidak boleh berubah. Ya, itu yang dikatakan oleh Celsus. Tuhan yang benar menurut dia tidak akan pernah menerima perubahan yang seperti itu. Jadi bagi setiap manusia yang berpikir untuk selalu berusaha menjadi lebih baik, ya, meraih yang lebih indah, kehadiran Allah yang mengorbankan segalanya tidak masuk akal. Hidup itu harus selalu naik ke atas, meraih yang paling baik begitu ya. Ini filosofi kehidupan manusia di zaman dulu sampai sekarang. Melihat Allah yang bukannya mau makin naik tapi malah turun, itu menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Oleh karena itu saudara, bagi orang-orang Yunani inkarnasi adalah kemustahilan total. Bagi orang-orang yang berpikir seperti itu, orang yang menderita seperti Yesus, mustahil disebut sebagai Allah. Orang-orang Yunani juga mencari hikmat saudara. Sama seperti kita, orang-orang yang hidup di dunia pada saat ini. Ya, aslinya dalam kata-kata ini adalah sophist, yang berarti orang bijak dalam arti yang baik. Tetapi sophist ini juga berarti orang dengan pikiran yang cerdas dan lidah yang picik. Seorang yang dengan retorika yang berkilauan dan persuasif dapat membuat apa yang buruk terlihat sebagai alasan yang baik. Itu berarti seorang yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendiskusikan hal-hal sepele, atau seorang yang tidak benar-benar tertarik pada solusi, tetapi hanya mengagumi rangsangan peningkatan mental.
ya, yang membuat dia merasa lebih enak, lebih baik, ya, lebih nyaman. Ya. Seorang filosof Dio Chrysostom menggambarkan seorang bijak Yunani seperti ini. Mereka bersuara seperti katak di rawa, mereka adalah manusia yang paling celaka, karena meskipun bodoh, mereka menganggap diri mereka bijak dan suka memamerkan reputasi mereka. Seorang filsuf Plurah kemarin berkata, mereka membuat suara mereka merdu dengan irama musik dan modulasi nada dan resonansi yang menggema. Mereka tidak memikirkan apa yang mereka katakan, tetapi tentang bagaimana mereka mengatakannya. Pikiran mereka beracun namun dibungkus dengan kata-kata yang manis. Orang Yunani mabuk dengan kata-kata halus. Dan bagi mereka pengkhotbah Kristen dengan pesannya yang belak-belakan tampak sebagai sosok yang kasar dan tidak berbudaya. Mereka hanya layak untuk ditertawakan dan diejek daripada untuk didengarkan dan dihormati. Nah, saudara-saudara, saat ini kita lagi ramai ya mendengar tentang kata-kata buzzer di sosial media. Ada buzzer pemerintah, ada buzzer oposisi dan segala macam. Padahal mungkin dalam setiap kehidupan kita adalah buzzer-buzzer dari apa yang kita perjuangkan, bukan? Ya, kita senantiasa menyatakan pikiran kita, dan kalau kita punya satu tujuan tertentu, kita akan ulang-ulang terus, dan itu menjadi buzzer. Apalagi kalau kita menyetujui apa kata orang dan kita forward ke sana sini. Ya, makin banyak orang yang mem-forward, berarti kita atau orang-orang itu adalah buzzer-buzzernya. Ya. Nah, saudara, dalam hal ini kemasan seringkali menjadi penting. Tataan kalimat itu juga menjadi hal yang penting. Di zaman sekarang ada orang-orang yang dibayar secara profesional untuk menjadi juru tulis bagi orang lain. Ya, ada orang yang dibayar untuk jadi buzzer-buzzer yang fokusnya adalah membuat berita menjadi ramai. Ada di mana-mana, diviralkan begitu. Dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang manis. Ya. Buzzer dan sosial media pribadi berusaha menonjolkan citra yang baik dan menutupi apa yang buruk. Seberapa sering kalau kita melihat Instagram ada foto-foto yang jelek-jelek gitu. Tidak ada orang yang menampilkan dirinya di Instagram dengan muka yang belepotan, dengan penampilan yang tidak baik gitu. Dalamnya nggak ada yang tahu. Ya. Kita seringkali menutupi apa yang buruk dengan keindahan baik kata-kata atau penampilan. Kita bahkan mengenal kalimat pemimpin yang hanya jago berkata-kata. Semua itu agar terlihat memiliki hikmat, saudara-saudara. Itu yang menjadi ciri orang-orang Yunani pada waktu itu. Dan kita lihat banyak di antara kita juga mungkin yang seperti ini. Mengejar hikmat untuk kepentingan diri sendiri dengan kekuatan diri sendiri untuk prestasi dan pengakuan menjadi sesuatu yang sia-sia di dalam Kristus. Hanya ketika kita menyadari bahwa kita tidak dapat melakukan apa-apa dan bahwa Tuhan dapat dan akan melakukan segalanya, barulah kita bisa mengenal iman yang sejati. Saudara, salib adalah pilihan Allah yang paling luar biasa, yang ilahi, atau dewa manapun tidak akan mau melakukannya. Salib adalah pilihan yang maha menakjubkan, yang akal manusia tidak mungkin dapat memecahkannya, kecuali menakjubi dan membuka diri pada misteri kasih yang maha akbar tadi. Kita bisa memilih untuk mengikuti salib tadi, walaupun bukan menjadi pilihan yang populer. Apa yang dalam pikiran manusia dianggap sebagai kebodohan ditembusi Allah sebagai wujud cinta yang dunia tidak pernah bisa miliki dan pahami. Sebab melalui salib, Allah di dalam Yesus menghadirkan pengharapan baru, bahwa manusia tidak ditinggalkan remuk tak berdaya dalam kerapuhannya, tetapi Ia hadir menghampiri mereka menjadi manusia sama seperti kita di dalam upaya bela rasanya bagi kehidupan. Saudara, saat kita saat ini merasa rapuh, tak berdaya, ingatlah bahwa kita tidak sendirian. Ada Allah yang bersama-sama dengan kita, yang memberikan dirinya sama seperti kita. Saudara, di kekaisaran Yunani pada waktu itu ada 60 juta budak Israel. Yang di mata hukum seorang budak adalah alat atau benda ya yang tidak dianggap manusia dan bisa diperlakukan dengan bebas oleh tuannya. Nah, Yesus menghadirkan dirinya mati di kayu salib pada sebuah benda mati agar kita dapat hidup. Ia mewakili bangsa Yahudi yang dianggap sebagai benda-benda tersebut agar mereka
dan kita bisa hidup. Yesus adalah hikmat dan kebijaksanaan itu sendiri. Dan hanya dengan mengikutinya kita berjalan dengan benar, dan hanya dengan mendengarkan dia kita mendengar kebenaran. Dia adalah ahli di dalam hidup saudara-saudara. Dia mengalahkan kematian. Tentu dia adalah pemimpin kehidupan. Dia adalah kebenaran. Dan dalam tulisan-tulisan Paulus, kebenaran selalu berarti hubungan yang benar dengan Tuhan. Maka relasi menjadi inti bagi kita untuk bisa memahami salib ini. Tanpa ini kita menjadi orang-orang yang sekedar melihat di dalam permukaan. Kita hanya ikut pada saat ada hal-hal yang kita perlukan. Dan dalam upaya kita sendiri, kita tidak pernah bisa mencapai itu. Milik kita hanya terbatas. Dan hanya dengan menyadari bahwa Yesus Kristus, bahwa dia datang dari Allah, tempat yang paling tinggi, kita dapat melihat bahwa Yesus datang untuk kita. Bukan apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan, tetapi apa yang telah dia lakukan untuk kita. Saudara, dunia kita saat ini adalah dunia yang sangat modern, yang penuh dengan pengetahuan yang terus berkembang, yang memberikan segala kesempatan untuk bisa meraih segala yang kita inginkan dengan kekuatan, pengertian, dan kemampuan kita sendiri. Dunia kita menjadi satu tempat pertandingan, persaingan untuk menjadi yang paling baik. Tetapi tanpa kasih, apa artinya semuanya? Yang ada hanyalah kehampaan dan kekosongan jiwa. Orang-orang yang mencapai status tertentu yang sudah tinggi atau memiliki kekayaan materi yang luar biasa banyak, saat mereka tidak memiliki kasih, apa gunanya? Kasih itu ada dalam Kristus. Dan kasih itu nyata lewat salib. Oleh karena itu salib Kristus menjadi anomali saudara-saudara. Tapi ia menghadirkan kasih yang menutupi semua kehampaan dan kekosongan di dalam kehidupan kita. Salib adalah bagian dari iman kita. Dan akan memberikan kita cost both less and more. Less worry, yang berarti kita akan tidak menjadi orang yang khawatir dan ketakutan terus-menerus. Tetapi more grace, it cost less worry, it cost more grace. Yang nanti kita akan menerima banyak karunia Tuhan. Di dalam pengharapan kita pada salib, kita menerima lebih banyak daripada apa yang dunia bisa sampaikan, berikan, tawarkan. Hikmat dunia, saudara, adalah apa yang membuat kita keluar dari hikmat Kristus. Ada begitu banyak hal yang ditawarkan. Pembinaan, seminar-seminar yang memberikan banyak sertifikat yang begitu banyak dikejar oleh orang zaman sekarang. Tapi pada suatu saat tidak berarti sama sekali tanpa adanya kasih tadi. Bukan materi, pengakuan, status, tapi karunia yang memampukan kita yang lemah untuk menghibur yang sedih, menguatkan yang rapuh, untuk berjalan bersama di dalam kasih Allah yang dinyatakan lewat salib. Saudara, seorang anak muda namanya Diana, seorang anak yang sangat pintar dan sangat kritis. Dia sering juara dalam olimpiade yang ia ikuti. Kemudian dia melihat karirnya begitu menjanjikan. Namun suatu ketika dia hampir bunuh diri saat kemudian dia diputuskan oleh pacarnya. Tanpa kejelasan. Tentu membingungkan kalau kita merasakan atau mengalami hal seperti itu. Padahal untuk bisa memiliki hubungan dengan pacarnya itu, ia harus berkonflik dengan orang tuanya, karena orang tuanya nggak setuju dengan pacarnya ini. Teman-temannya pun begitu, dan dia kemudian meninggalkan teman-temannya karena ia berkeras hati mempertahankan hubungannya. Saat putus ia merasa hampa, sendirian, tidak punya pegangan. Semua hasil kemenangan olimpiade dan segala macam prestasinya tidak ada gunanya bagi dia. Segala hikmat dunia yang dia pikirkan adalah pegangan hidupnya hilang. Dan akhirnya dia pikir, saya lebih baik mengakhiri hidup saya. Tapi suatu pagi, saudara, ketika ia pergi ke kelas, ia menemukan sebuah kalimat di papan tulis yang berbunyi, Yesus mengasihimu. Yang ditulis oleh temannya yang datang tiba-tiba begitu ya. Dan bacaan ini membuat dia terdiam. Di dalam ketertegunannya itu, dia teringat akan cerita temannya
yang pernah menceritakan tentang salib Kristus. Kristus yang mati di kayu salib untuk dosa manusia, untuk menjadi sama dengan manusia, untuk bisa bersama-sama dengan manusia sebagai bukti cinta. Sejak itu saudara-saudara, dia mengontak temannya, ya, dan kemudian dia bertanya, siapa Yesus ini? Akhirnya temannya menceritakan tentang Yesus dan dia kemudian pergi ke gereja dan pada akhirnya memberikan dirinya untuk dibaptis. Hanya oleh sebuah kalimat sederhana yang diberikan oleh temannya tentang apa itu salib. Ia kemudian memberikan dirinya karena kasih dan menjadi anak-anak Tuhan yang menerima bagian di dalam kerajaannya. Saudara, kalau kita tadi menyaksikan sebuah fragmen sederhana tentang panggilan si Abang dan si Dinda, kita bisa melihat bahwa ada satu panggilan yang Tuhan berikan untuk tidak mengikuti hikmat dunia, tetapi mau untuk mengikuti hikmat Allah. Yang tidak hanya serta-merta menghitung untung rugi bagi diri mereka, tetapi bagaimana mereka dapat berkarya dan melayani Tuhan, berkontribusi di dalam kehidupan, walaupun mungkin bukan menjadi pilihan yang populer. Dan pilihan itu adalah sebuah pergumulan yang saya percaya bukanlah sesuatu yang begitu mudah. Saya punya seorang sahabat namanya Yudit Arselan. Dia meninggalkan tempat tinggalnya di Pondok Indah. Kemudian dia memilih untuk memberikan dirinya kepada anak-anak miskin di Cilincing. Dia melayani di Home, House of Mercy. Dan tahun ini masuk ke tahun yang ke-12. Dia mengorbankan semua yang dia bisa dapatkan di dalam hidupnya. Karir, kenyamanan, materi. Ya, dia memikul salibnya. Dia memahami apa arti salib itu dan memberikan dirinya bagi anak-anak di sana. Bahkan pada saat beberapa tahun lalu lagi begitu ramai tentang radikalisme, ya, banyak anak-anak di sana yang berbeda agama kemudian tanda petik diracuni oleh hikmat dunia dan mengatakan bahwa ini adalah tempat kristenisasi. Dan banyak di antara mereka kemudian yang meninggalkan Home ini, tetapi dia tetap teguh di dalam pelayanannya bersama dengan rekan-rekannya yang lain. Mereka tetap setia melayani Tuhan. Bahkan sampai dia harus sakit paru-paru. Karena di sana tempatnya banyak debu, banyak truk, dan juga sangat lembab. Saudara, ini bicara tentang bagaimana kita melihat salib. Ada kekuatan yang diberikan oleh salib itu bagi kita untuk meninggalkan apa yang biasanya menjadi keinginan dunia. Untuk mau memberi diri bagi orang lain. Memberikan diri kita sepenuhnya untuk melayani Tuhan, melayani sesama kita. Dan itu bisa dibuktikan lewat begitu banyak cerita-cerita yang luar biasa tentang pengorbanan akan kasih yang mereka terima dari Kristus. Saudara, keselamatan dapat menjadi kekuatan bagi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kasih yang nampaknya lemah lewat pengorbanan diri menjadi sesuatu kekuatan yang dahsyat akan pernyataan kasih Allah. Saat ini saudara semakin banyak orang yang terpapar COVID. Dan kita dapat mendoakan mereka, meraih mereka, memberikan kekuatan dan penghiburan. Ada banyak orang-orang yang bisnisnya susah pada saat pandemi ini. Kita juga bisa memberikan dukungan dan dorongan kepada mereka. Menyentuh mereka-mereka yang membutuhkan kasih sayang Kristus. Kondisi yang sekarang sebenarnya memberikan kesempatan kepada kita untuk melihat salib yang kita percaya tadi. Apakah saya benar-benar percaya pada kekuatan salib pengorbanan Kristus? Dan apakah saya juga mau menyatakan apa yang Tuhan sudah nyatakan? Di akhir saudara-saudara, saya mau menyatakan bahwa kaum muda kita di GKI Putih memberikan satu edukasi tentang COVID ini. Melalui kesaksian dan cerita mereka-mereka atau anak-anak muda GKI Putih yang pernah terpapar. Sesuatu hal yang tidak mudah. Tetapi inilah salib mereka. Mereka yang lemah, mereka yang terbatas, namun ingin menyatakan kasih Kristus bagi orang lain. Untuk memberikan ketenangan, kekuatan, dan pengharapan. Bukan untuk mengejar pengakuan,
atau hikmat dunia. Saudara sekalian, bagaimana kita memahami salib Kristus? Adalah dengan memahami dan mengenal kasih yang melebihi pengetahuan dan hikmat dunia. Dan ia adalah Kristus. Di dalam masa Prapaskah ini, marilah kita menemukan relasi yang lebih dalam bersama-sama dengan Dia. Dan marilah kita mendatangi salib Kristus, melihatnya, menangisinya, dan turut serta di dalamnya. Biarlah kasih Tuhan senantiasa mengingatkan akan perjalanan iman kita bersama-sama dengan Dia yang akan mati dan bangkit kembali. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Bapa dalam surga, kami datang kembali padamu Tuhan. Di dalam kondisi pandemi ini kami ingin menyampaikan, mengangkat suara kami Tuhan, permohonan kami, kerinduan kami, dan pergumulan kami. Bagi setiap orang yang saat ini mengalami pergumulan-pergumulan di dalam permasalahan mereka, khususnya di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, kiranya mereka dapat melihat kehadiran Tuhan dan memberi jawab atas pergumulan mereka. Biarlah mereka boleh terus di dalam iman mereka, terfokus kepada salib Kristus yang memberikan mereka kekuatan yang luar biasa untuk boleh terus berjalan di dalam setiap penderitaan yang ada. Karena kami percaya Tuhan sudah lebih dahulu menderita dan mati bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang sedang dalam keadaan sakit atau berduka. Seringkali kami melihat dan merasa dan berpendapat bahwa COVID ini membuat banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan lebih cepat dari apa yang kami bayangkan. Bila Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka, bila Tuhan memberikan pemulihan kepada mereka, kesabaran di dalam setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, dan biarlah mereka boleh melihat ada kasih Tuhan senantiasa di dalam proses yang mereka jalani. Kami berdoa Tuhan untuk juga proses pengadaan dan pendistribusian vaksin di Indonesia dan seluruh dunia, agar vaksin ini boleh menjawab kebutuhan akan adanya penangkal bagi virus ini, memberikan kekuatan kepada kami untuk boleh terus berharap bukan kepada vaksin tetapi kepada Tuhan yang memberikan kesempatan kepada manusia untuk boleh berkarya di dalam karya penyelamatan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembangunan dan penggalangan dana House of Friendship yang kami rindukan untuk boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi banyak orang, untuk boleh menjadi saksi akan salib dan kasih Kristus. Kau yang boleh pimpin dan sertai Tuhan, kami percayakan semuanya kepada Tuhan, karena kami percaya inilah bagian dari karya Engkau sendiri. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk situasi dan kondisi bangsa dan negara kami, di tengah situasi yang seringkali tidak kondusif, yang terus-menerus berusaha digoyang oleh orang-orang yang tidak menyukai kondisi yang ada Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan senantiasa menyertai para pemimpin kami, memberikan kekuatan kepada mereka untuk berjalan di dalam integritas, di dalam kepemimpinan yang baik, seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami berdoa agar kami semua boleh terus berjalan di dalam kasih Tuhan, di dalam pengharapan yang Tuhan berikan, seturut dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kuasa, dan kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita mengungkapkan syukur
atas berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Mari membawa persembahan dengan berlandaskan pada firman Tuhan pada Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Ku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Ku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Ku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita bawa persembahan ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur akan setiap cinta, kasih, dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Berasal dari berkat-berkat yang Tuhan telah curahkan kepada kami, dan saat ini kami membawanya sebagai ungkapan syukur atas setiap kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau boleh menerima persembahan kami ini. Tuhan boleh memberkati setiap tangan, hati, pikiran, dan jiwa yang mengelolanya untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menghadirkan damai sejahtera di sekeliling gereja GKI Kayu Putih, untuk terus menjadi saluran berkat, untuk memancarkan cinta kasih Tuhan, sehingga setiap jiwa yang boleh dilayani boleh mengingat kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Inilah Tuhan setiap persembahan kami naikkan di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi oleh Kristus, di dalam kasih penyertaan Allah, kita akan kembali menjalani kehidupan kita sehari-hari. Junjunglah salibnya, saudaraku, rangkullah salibnya. Setialah mengikut jalan salib Kristus, dan nyatakanlah terus kasih-Nya bagi sesama. Sampai kita bertemu dengan Bapa pengasih jiwa kita, dan menerima mahkota kehidupan di tempat kemuliaan-Nya. Yang jauh tampak kayu salib, lambang kutuk nestapa celah.
tiba saat ajalku. Salib itu kurang ku teguh, dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh, hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurang ku teguh, dan mahkota kelak milikku. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan marilah kita terima berkat daripadanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kebaktian telah selesai. Majelis Jemaat GKI Kayu Putih mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.